Shalom. Shalom. Mari merasakan kebaikan Tuhan sampai malam hari bersama mereka tangan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba berikan salam kiri kanan kepada Tuhan Yesus berada. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, yang luar biasa. Kebaikannya dinyatakan bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau tundukkan kepala, kita mau satu hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kebaikan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai malam hari ini Tuhan, semua kami percaya semuanya tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Kami boleh Tuhan merasakan kebaikan, berjalan bersama dengan Engkau, berjalan dalam hidup Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, kami mau memberikan seluruh hidup kami, seluruh hati kami, untuk kami persembahkan kepada-Mu, menjadi persembahan yang hidup, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ibadah kami malam hari ini menyenangkan hati-Mu, menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami, jamah seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap membuka hati untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu
Juru Selamat kami, Tuhan yang hidup, Raja di atas segala raja. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang bagi setiap kami, kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Seumur hidup kami mau terus nyatakan sekali Yesus sampai selama-lamanya tetap Yesus. Kau yang tidak akan pernah tergantikan dalam hidup kami. Thank you Jesus.
kebenaran, jalan keselamatan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang bersuka cita mari bersama-sama kita berkata, amin. Kita beri tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau mengucap syukur ya Tuhan. Bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab apa? Sebab hanya Tuhan yang layak kami. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Selalu bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tidak pernah berubah dalam hidup kita. Yang setuju bilang amin. Sekali lagi kita tepuk tangan yang jauh beri untuk Tuhan. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Terpujilah nama
salam kiri kanan, kamu sudah menerima kemenangan itu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Benar Tuhan. Kami terima kemenangan dari Tuhan malam hari ini. Dan kami mau tetap hidup untuk selalu percaya kepada Tuhan. Yes. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama berkata tentang Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari perlahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyatakan kasih Tuhan, haleluya Tuhan.
semuanya boleh berkumpul bersama-sama di rumah ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, terlebih kami juga boleh beribadah bersama-sama. Dan kami bersyukur karena kami tahu bahwa tidak mungkin jika bukan Tuhan yang menggerakkan kami, jika bukan Tuhan yang beracara, tidak akan pernah ada kesempatan bahkan bagi ciptaan untuk menghadapkan dirinya kepada Sang Penciptanya. Dan kami bersyukur malam hari ini kami diberi kesempatan untuk kami semuanya boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dan kiranya ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Jika sebentar kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan buka hati pikiran kami, kami mengerti bahkan di dalam keterbatasan baik itu kognitif kami, kemampuan kami, ataupun apapun juga. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk membuat kami mengerti tentang isi hati Tuhan buat kami semuanya malam ini. Tuhan berkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, serta juga apapun yang dibutuhkan yang boleh melayani Tuhan. Kiranya boleh melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Di Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami menyiapkan diri kami untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Boleh sekali lagi kita berikan kemuliaan yang meriah dulu buat Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu mendengar suara saya dengan jelas? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini adalah kali pertama saya mau difoto. Masih dapat. Khotbah, kalau pas khotbah difoto rata-rata hasilnya nggak bagus. Biasanya hanya 2. Kalau nggak mencucu ya mana? Gitu ya. Sehingga daripada hasilnya jelek saya pose dulu ya. Ada yang kambing ya. Nggak perlu diadakan. Anyway, so ini adalah kali pertama saya melayani dan sebuah sukacita serta juga sebuah kehormatan untuk bisa melayani Tuhan dan jumpa dengan jemaat-jemaat di persekutuan doa yang tentu saja diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga berdoa supaya kiranya keluarga di tempat ini, Jamil dan seluruh keluarga juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dan terutama juga jemaat diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Kiranya semakin awet muda, hutang-hutang dilunaskan oleh Tuhan. Ini agak lebih kenceng ya. Nah, anyway, so kita datang ke tempat ini tidak untuk mencari kepentingan diri atau memuaskan diri kita dengan segala hal yang mungkin sedang kita butuhkan, tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita beroleh kekuatan yang baru. Amin. Nama saya adalah Putut Petra Wulandari. Siapa? Putut Petra Wulandari. Di pelayanan saya biasa dipanggil Petra, di keluarga saya dipanggil Putut. Putut Petra Wulandari. Jangan Wulandari ya. Nah, ya. Satu kali saya diminta untuk pelayanan di sebuah gereja, lalu WL mempersilahkan saya untuk naik ke mimbar sambil memperkenalkan maksudnya begini, tapi salah satu kita sebut bersama-sama hambanya Bapak Putut Petra Wulandari. Saya jalan sambil melambai di namanya. Iya, ya, Wulandari dari dulu juga Wulandari Bapak Ibu ya. Saya hari ini datang bersama dengan kedua anak serta satu istri saya, puji Tuhan. Walaupun dalam beberapa kali kesempatan jumpa dengan jemaat, lalu pelayanan di gereja, kadang-kadang dipikir orang tiga-tiganya anak saya. Iya, memang istri saya muda, ya. Awet muda sebenarnya. Kami hanya sekitar 7 tahun, tapi biasalah dalam pernikahan yang banyak cicilan biasanya prianya jadi kelihatan lebih tua. Enggak, bercanda saja. Tapi saya berharap kita semuanya dalam hidup keluarga kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara? Ya. Biarpun kita tidak banyak, tapi saya berharap kita semangat untuk mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya senang kalau jemaat itu suka amin-amin. Saudara tahu kenapa? Karena mengaminkan firman itu membuktikan saudara mendengar firman Tuhan. Ya dong. Kalau nggak dengar firman, gimana bisa amin? Juga. Yang kedua, kalau saudara mengaminkan firman, saudara tahu nggak? Saudara sedang melayani Tuhan. Saya bilang ya, kalau sudah mengaminkan firman itu sudah melayani Tuhan. Sudah tahu pelayanan apa? Membangkitkan teman sebelah mulai ngantuk gitu. Jadi sudah amin. Aduh masih kagetnya gitu ya. Jadi saya berharap sudah tetap semangat sambil terus mengaminkan firman. Anyway, so saya sudah menyiapkan apa yang akan sama-sama kita renungkan malam hari ini. Judulnya adalah God is my deliverer. Tuhan itu adalah, nah ini dalam firman itu ternyata banyak penerjemahannya. Tapi nanti kita akan belajar sedikit. Sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa khotbah ini sebenarnya adalah khotbah berseri Bapak Ibu. Dan yang akan kita dengar malam hari ini adalah pendahuluannya sebetulnya. Kenapa kok saya sampaikan khotbah berseri? Supaya, ya sekiranya nanti bisa.
Ya semua karena Tuhan. Anyway, jadi tapi paling tidak melalui pendahuluan saja atau bagian pertama ini, paling tidak kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya, yang penting kita dengar. Saya tidak janji tidak akan lama-lama. Setidaknya saya usahakan lah itu. Tidak akan lama-lama karena saya tahu khotbah yang paling disukai jemaat itu yang khotbahnya cepat. Haleluya. Coba lihat sama-sama ya, 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-37. 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Tujuan penyembahan yang tadi kita naikkan sama-sama ya. Iyalah, luar biasa. Ya. Sudah terkenal di dunia dan di surga. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesianya, nanti saya akan juga bacakan dalam bahasa Inggrisnya supaya apa? Supaya saudara tahu kalau saya juga bisa bahasa Inggris. Enggak. Supaya saudara tahu nanti kaitannya khotbah ini dengan judulnya itu ya. Saya bacakan dari bahasa Indonesia dulu. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai kau. Nah, dalam bahasa Inggrisnya menarik, sebab rupanya ada 2 kali kata deliver itu disampaikan, walaupun yang pertama dalam bentuk lampau atau past tense. Nah, saya sudah tampilkan di sini. The Lord, David said moreover, the Lord that deliver me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, He will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go and the Lord be with thee. Yang artinya adalah selamat Natal dan Tahun Baru. Enggak, yang tadi kita baca tadi di bagian pertamanya. Sudah dengar baik-baik, ada 2 kali kata deliver di situ yang disampaikan. Yang rupanya dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan melepaskan. Apa? Melepaskan. Tentu saja kata melepaskan ini bukan seperti misalnya saudara terima kiriman dari teman lewat apa? Gojek atau apa makanan yang kadang-kadang diikat pakai kabel tis itu lalu kemudian dilepaskan, bukan itu. Tapi melepaskan di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan membebaskan. Apa? Membebaskan. Sebab rupanya kata deliverer itu dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan salah satunya membebaskan atau kemudian menyelamatkan, lalu kemudian menolong. Dan banyak yang lain lagi dalam melepaskan. Contoh misalnya kalau kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 9 ayat 15, 2 Samuel pasal 22 ayat 2, kata deliver di situ artinya menyelamatkan. Demikian juga bisa diartikan dengan menolong. Karena rupanya dalam Mazmur 40 ayat 18 yang juga ditulis oleh Daud itu berkata demikian, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku. Janganlah lambat menolong aku. Jadi kata deliver itu bisa diterjemahkan dengan apa? Menolong. Karena rupanya dalam bahasa aslinya ini sedikit saja, nggak usah dihafalkan juga karena juga tidak akan keluar di usia. Kata deliver itu rupanya diambil dari bahasa Ibrani, salah satunya adalah natsal atau yasha. Di mana kata yasha ini menjadi kata yang punya nama dari Yesus yang artinya menolong atau menyelamatkan. Begitu juga palat yang artinya meluputkan, melepaskan atau membuat lolos. Jadi dengan kata lain, waktu kita mengenal Allah itu sebagai Sang Penyelamat, sebagai deliverer, kita juga mengenal Dia sebagai Allah yang meluputkan kita. Tentu dari apa? Dari malapetaka, dari mara bahaya. Allah yang melepaskan kita dari apa? Dari cengkraman. Bahkan kalau kita sampai pada teologi perjanjian baru, kita akan lihat melepaskan dari cengkraman dosa misalnya, membebaskan kita dari maut dan seterusnya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa ya, kita punya Allah yang senantiasa always menolong kita semuanya. Tentu hal-hal seperti ini sering kita dengar dan kita juga tahu. Tapi persoalannya adalah apa yang kita ketahui tidak berarti kemudian kita imani, lalu kemudian kita jalankan dalam hidup kita. Maksud saya begini, banyak orang percaya Allah sanggup menolong, tapi ketika dalam kesesakan seringkali mereka lupa datang kepada Allah dan memohon pertolongan. Betul ya? Banyak orang tahu Allah itu sanggup untuk apa? Untuk memberkati. Tapi kadang-kadang
Kadang seringkali dalam hidup ini kita lupa, sehingga kita berusaha mencari berkat dengan cara kita sendiri, mengabaikan firman Allah, menghalalkan semua hal. Akibatnya apa? Ya tentu saja hidup kita tidak berjalan dengan apa yang kita percaya. Seringkali teologi apa? Itu teologi itu seringkali bahkan dirusak oleh teolognya sendiri yang menghidupi teologianya. Sama seperti orang Kristen yang tahu tentang Allah, mereka mendengar bagaimana Allah itu, tapi persoalannya seringkali dalam hidup itu kita susah untuk mengaplikasikan apa yang kita imani. Tapi kalau kita lihat sama-sama Bapak Ibu, kita akan tahu betapa banyaknya tokoh-tokoh Alkitab yang benar-benar mereka menghidupi apa yang mereka imani. Bahkan di tengah kondisi yang paling sulit pun, mereka tetap menjadikan siapa? Allah sebagai pertolongan mereka. Contoh misalnya Yosua. Wah, ini menarik. Saya punya khotbah tentang Yosua Bapak Ibu, yang saya sendiri diberkati. Saya ingat dulu zaman waktu masih muda, sekarang kalau zaman saya masih melayani full time di sebuah gereja. Waktu-waktu senggang saya di gereja, saya biasa gunakan untuk apa? Saya membuat buku-buku tafsiran saya sendiri. Salah satu bagian yang pernah saya buat tafsiran tentang kitab di PL adalah salah satunya Yosua. Waduh, waktu saya membaca banyak referensi tentang Yosua ini menarik sekali. Yosua ini bahkan sejak muda belia, kata Ibrani dan Naat, itu telah apa? Telah mengiring Musa yang sebetulnya niatnya adalah untuk melayani Tuhan. Tapi tentu pelayanan kepada Tuhan itu harus teraplikasi secara nyata. Contohnya Yosua menjadi bujang atau menjadi budaknya atau menjadi apa? Orang yang terus-menerus melayani Musa. Tapi sebetulnya pelayanannya kepada Musa diarahkan kepada Tuhan. Sudah begitu saya? Itu. Dan menariknya begini. Ketika tiba waktunya Musa ini dan diangkat oleh Tuhan dalam arti dia harus mati. Yang menjadi penggantinya justru bukan Harun, bukan Hur, bukan tokoh-tokoh besar yang bersama dengan dia. Justru adalah siapa? Yosua. Wah, kalau sudah baca tentang Yosua ini menarik. Anak muda ini juga yang pernah diutus untuk berperang melawan orang Amalek. Bukan hanya sekedar menjadi bagian dalam pertempuran, tapi dia yang ditugaskan untuk apa? Memimpin pertempuran. Padahal Yosua nggak punya pengalaman tempur, Pak. Nggak punya. Tapi menarik bagaimana Alkitab itu mengatakan Yosua itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Musa. Idenya seperti ini, Musa ini berjalan, lalu kemudian jejak kakinya Musa itu diikuti oleh Yosua. Jadi betul-betul dia mentaati Musa. Dan endingnya, ya kita tahu, Yosua itu memenangkan peperangan. Bahkan menariknya, atas kemenangan itu, Allah itu berkata kepada siapa? Musa, supaya diperdengarkan kepada Yosua bahwa apa? Allah yang menyertai Musa juga akan menyertai Yosua. Sampai akhirnya dia dipanggil untuk menggantikan Musa. Dan you know what, Bapak Ibu? Pada waktunya dia menggantikan Musa pun juga bukan sebuah transisi yang mudah. Lu jelas lah, Musa ini seorang tokoh yang sangat karismatik, disegani, orangnya sangat segen sama Musa. Belum lagi tentang apa? Mujizat-mujizat yang telah dilakukan Musa itu tentu saja oleh Tuhan melalui Musa. Itu membuat orang siapa? Israel sangat hormat kepada siapa? Musa. Sehingga menggantikan Musa bukan posisi yang mudah. Tapi sudah tahu menariknya, Allah itu menyertai Yosua dan sampai akhir Allah menggenapi apa yang dijanjikannya kepada Yosua. Sehingga di waktu-waktu dia tua, dia kumpulkan para tua-tua Israel. Kalau sudah baca di Yosua pasal yang ke-24, coba lihat Yosua pasal 24. Kita buka Alkitab kita, kalau ada yang bawa Alkitab. Kalau tidak boleh lihat di handphone, tidak apa-apa juga, karena Alkitab di handphone lebih enak, bisa dibesarkan kan. Bisa walaupun saudara harus akui bahwa buka Alkitab di handphone itu banyak cobaannya. Betul ya? Awal-awal lihat ayatnya, begitu sudah kelamaan lirik yang lain. UKW Allah, Facebook lagi. Apalagi kalau malah sempat pilih-pilih barang di Shopee dan dunia ini.
karena iman saya belum cukup kuat. Kalau Bapak Ibu kan sudah kuat-kuat semua imannya. Jadi buka Alkitab lewat handphone nggak apa-apa. Coba perhatikan Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Perhatikan ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini komitmen Yosua di masa tuanya. Setelah dia melihat apa? Setelah dia melihat kebaikan Tuhan dalam menggenapi janji. Tuhan itu berjanji 3 hal kepada Yosua. Yang pertama teritori, lalu victory, lalu kemudian security. Teritori itu berkaitan dengan wilayah, kekuasaan. Lalu kemudian apa? Victory itu kemenangan. Tentu kalau menang perang mendapatkan wilayah. Tapi punya kemenangan, punya wilayah, tidak punya keamanan untuk apa? Itu sama seperti keluarga yang nampaknya semua sudah ada. Hartanya banyak, keluarganya lengkap, tapi gak pernah akur. Halo? Paling gak enak. Suami pulang kerja capek-capek, istri bukannya dandan, cantik, manis-manis, sediain apa yang suami suka. Justru malah istrinya, suaminya datang sini tetap nonton Korea, gak direket. Saya harus pulang. Oh iya, puji Tuhan, gitu aja. Gak ada makanan tak? Kan nanti jadi telepon itu sebelum makan. Wah, aku bikinkan teh hangat, teh di sana, airnya di situ, gula itu, bikin cewek habis gerak kok kan? Apa artinya? Semuanya ada tuh. Orang melihat keluarga kita adalah keluarga yang berhasil, tapi nggak ada ketentraman. Lalu, tapi apa yang diberikan oleh Allah kepada Yosua lengkap. Ada teritori, ada victory, ada security. Semuanya diberikan. Oleh karena semua penggenapan janji Allah, Yosua ini bisa memiliki kekuatan iman untuk percaya bahwa Allah adalah Sang Penolong yang sejati. Saya bisa tambahkan banyak tokoh yang lain, Bapak. Kenapa kok Daniel itu bisa tetap berdoa memuji Allah? Waktu itu sudah tahu resikonya apa. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego masih tetap mau menyembah kepada Allah? Walaupun mereka tahu resikonya itu. Dapur api lah, kemudian apa itu? Masukkan ke kandang singa dan seterusnya. Kenapa mereka bisa sekuat itu ya? Dan kekuatan itu justru ada di tengah tantangan yang paling besar. Tidak ada yang lain. Yosua, Daniel, Musa, semuanya mereka memiliki satu hal ini, sehingga mereka mengaplikasikan apa yang mereka imani tentang Tuhan. Apa yang mereka miliki dan yang harus kita miliki, mereka punya pengalaman bersama Tuhan. Saya ulang ya, apa yang membuat orang itu tetap kuat di dalam Tuhan? Apa yang membuat mereka, misalnya seperti Petrus katakan, yang awalnya itu ditanyain sama orang, lu lah Petrus ya, lu kan Yesus toh. Setelah dia jawab apa? Bukan, itu kembaranku, Petro namanya gitu. Enggak ada bilang gitu. Saya tidak mengakui itu. Kamu kan muridnya Yesus. Bukan aku, enggak kenal saya. Awalnya bisa begitu. Tapi begitu dia punya pengalaman pribadi, mengetahui bahwa Yesus betul-betul adalah Allah yang bangkit dari kematian, lalu kemudian bahkan juga berkuasa untuk naik ke surga di hadapan banyak orang itu. Awalnya Petrus yang takut-takut. Setelah dia bilang, ketika dia dilarang mengkhotbahkan memberitakan nama Yesus, dia bisa bilang, masakan kami ini lebih takut pada manusia daripada pada Allah. Apa yang membuat mereka berani? Tokoh-tokoh Alkitab ini betul-betul punya iman yang luar biasa. Lagi-lagi ya, karena mereka punya apa? Pengalaman sama dengan Allah. Ini yang akan kita renungkan, Bapak Ibu. Tapi yang menarik adalah begini. Yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pengalaman dengan Allah. Saya ulang ya. Oke lah, mereka kuat karena mereka punya pengalaman dengan Allah. Tapi persoalannya bagaimana caranya kita mendapatkan pengalaman dengan Allah? Nah, ini bisa. Bagaimana caranya? Yang menarik begini loh. Pengalaman itu memang bisa kita dapatkan berdasarkan inisiatif kita. Contoh ya, tadi kita bisa melihat bagaimana pemusik-pemusik luar biasa, keyboardisnya ya suara
Iya, saya puji, saya selalu tapi betul-betul luar biasa. Saudara bisa punya pengalaman main keyboard dengan inisiatif sendiri. Caranya apa? Ya duduk di balik keyboard, nyalakan tombol powernya, pencet tulis, gitu. Atau saudara bisa belajar lewat YouTube atau apapun, lama-lama kita punya pengalaman. Betul ya? Jangankan hal-hal yang teknis begitu, masak itu juga lama-lama kita punya pengalaman. Jadi ngerti kira-kira, oh kalau dikasih ini rasanya begini, kalau ini dikurangi nanti jadinya begitu, betul ya? Istri saya itu, wah kalau masak udah aujat, betul saja. Betul, walaupun awal-awal Pak Bu dengan baik-baik, awal-awal yang dimasak itu liane jangan kunci ya itu. Senin kunci pagar ya. Ya nanti Selasa kunci pintu rumahnya, macam-macam, kunci sepeda, jangan kunci terus gampang banget. Tapi kemudian setelah apa? Melalui masa-masa yang terjal, enggak lah. Ya. Tapi maksud saya setelah belajar terus punya pengalaman, masakannya sekarang luar biasa. Kalau bikin kari, nggak ada yang kembali. Saya puji soalnya orang yang di depan saya. Nah. Tapi menariknya begini loh, kalau kita ini pengen punya pengalaman terhadap hal tertentu, gampang, ya kita tinggal berinisiatif, meluangkan waktu dengan apa yang kita ingin punya pengalaman, betul ya? Tapi dengan baik, menariknya berkaitan dengan pengalaman dengan Allah. Gak ada ceritanya di mana manusia yang berinisiatif memiliki pengalaman dengan Allah. Gak bisa. Tahu kenapa kok gak bisa? Ini pertanyaan buat Dimas. Kenapa kok kita tidak mungkin bisa punya pengalaman dengan Allah? Yang pertama, karena memang Bapak Ibu ya, dalam keadaan kita yang mati secara rohani tidak memungkinkan. Belum terlambat karena belum persembahan. Enggak. Baik, setelah apa-apa ya. Tidak ada jemaat yang mau terlambat Bapak Ibu, kepinginnya, tapi kadang-kadang ada ini dan itu. Tapi yang penting masih punya niatan dan menunjukkan niatan untuk beribadah. Jadi kalau saya terlambat, tidak usah. Masih lebih baik untuk mendengar firman. Firmannya masih panjang. Dan. Anyway, saudara baik-baik. Kenapa kok kita ini tidak mungkin bisa memiliki pengalaman dengan Allah berdasarkan inisiatif kita? Dengar baik-baik. Yang pertama ya. Oleh karena kita itu mati secara rohani, maka karena kematian rohani yang dialami oleh manusia berdosa, tidak mungkin bisa membuat dia membangun tangga menuju surga. Kenapa begitu? Karena memang mati rohani. Sudah tahu apa artinya mati rohani? Ada yang tahu? Terpisah dari Allah. Great. Saya kasih kesempatan 3 jawaban. Nanti yang paling benar saya kasih cepet. Iya, mana pendeta saya? Ayo, pendeta punya pacaran gitu punya, walaupun katanya. Ada yang tahu? Benar, kalau saudara tahu saya kasih gampang saja. Saudara tahu apa artinya mati rohani? Terpisah dari Allah. Kurang banyak kita orang semangat. Ada yang tahu? Ya kalau bisa yang benar ya bisa saya kasih bisa yang tak enak. Lagian saya tahu beliau tak tekan, masa iya terima duitnya hamba Tuhan jadi tak masukkan aja lah itu. Dengar baik-baik ya. Kematian rohani itu sama dengan orang yang mati secara jasmani. Ya kan, maisok kan, pernah kan? Kalau saudara lihat ada jenazah yang meninggal di depan saudara, kalau kemudian saudara rasani, misalnya ini tetangga saudara, pakai DC tak tahu mati, kapan mati, tapi lagi semati, syukur. Misalnya kita ngomong, misalnya baca lah orang itu. Kira-kira, walaupun ada orang yang ngomong begitu, mungkin nggak mayat itu ngambil kita ngomongin? Nggak mungkin. Kenapa? Karena orang yang mati secara jasmani tidak bisa meresponi hal-hal yang bersifat jasmani. Sama seperti orang yang mati secara rohani pun juga tidak bisa meresponi hal-hal yang bersifat apa? Rohani. Makanya ada orang yang diinjili. Loh Pak, aku tak injil toh boyku. Wes temenan Pak. Isu awal sore berita injil sampai lanjut sampai kebikan gitu misalnya. Tapi isu Pak. Kenapa? Dengar baik-baik karena mereka ini walaupun namanya hidup secara jasmani lahiriah, tapi sangat mungkin rohanianya belum dihidupkan.
Jadi mana mungkin kita yang dalam keadaan mati rohani memiliki pengalaman dengan Allah, lalu kemudian kita berusaha membangun tangga ke surga untuk bisa mengenal dan mengalami Allah? Gak mungkin. Itulah sebabnya pengalaman dengan Allah itu hanya bisa dimiliki manusia karena Allah yang berinisiatif memberikan pengalaman itu kepada manusia. Dan tahukah saudara, ada 3 golongan orang yang diberikan pengalaman bersama dengan Allah. Golongan yang pertama, orang yang dulunya bukan Kristen atau belum percaya, diberi pengalaman bersama dengan Allah, tujuannya supaya percaya. Golongan yang kedua, orang yang dulunya belum percaya, diberi pengalaman dengan Tuhan, walaupun akhirnya tetap tidak percaya. Lalu kalau saudara tanya, terus kenapa Tuhan mau kasih pengalaman bersama dengan dia kepada orang itu? Kan sia-sia, tidak sia-sia. Sama seperti bagaimana firman berkata bahwa apa? Firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Maksudnya, jika bukan untuk mempertobatkan, maka akan menjadi penghakiman bagi mereka karena mereka nyata-nyata menolak. Tapi tetap mereka punya pengalaman. Contoh misalnya, saya ingat waktu Israel keluar dari Krian. Israel keluar dari mana? Mesir. Itu orang Mesir mendapatkan pengalaman tentang Allahnya Musa, Allahnya orang Israel. Betul? Bagaimana tidak? Mereka melihat kok tulah-tulah begitu rupa. Mereka melihat bagaimana laut terbelah menjadi 2 orang Israel berjalan ke tanah yang kering. Mereka tahu melihat itu. Tapi ada di antara mereka yang percaya? Tidak. So, pengalaman bersama dengan Allah itu bisa diberikan kepada orang yang belum percaya, yang kemudian tujuannya membawa kepada iman. Saya salah satunya. Bapak Ibu, saya tidak lain sebagai orang Kristen. Saya lain dari seberang. Tahu ya, seberang rumah itu. Jadi pas ada warung-warung, tidak ada lain. Enggak, bukan seberang jalan itu. Saya dari imam seberang. Bapak saya akan punya, tahu ya? Kalau tidak tahu kan tak nikah ya. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Saya bukan orang Kristen itu. Sampai kemudian Tuhan memberi kepada saya pengalaman bersama dengan dia. Yang setelah saya mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, saya tidak ambil waktu lama-lama. Saya langsung percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sudah kepingin tahu ceritanya bagaimana, ya nanti sudah ajak saya makan, kalau tak cerita gila ya kan. Enak, sudah punya aja. Yang saya maksudkan bisa sama Paulus ini juga begitu ya, dulunya Saulus. Sebelumnya tidak percaya Yesus Tuhan. Baru ketika dia punya pengalaman dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, waktu dia hendak pergi kemana? Di mana? Damsyik, di Kisah Para Rasul pasal 9. Baru dia jumpa dengan Tuhan, lalu dia menjadi percaya. Tapi sekali lagi ya, ada pengalaman yang diberikan Tuhan kepada manusia yang walaupun membuat mereka tidak akan beriman, tapi itu justru akan menjadi apa? Penghakiman. Nah yang ketiga, golongan yang ketiga ini yang menarik. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu diberikan kepada orang percaya supaya tujuannya apa? Menguatkan iman kita kepada Tuhan. Nah ini yang akan kita renungkan sama-sama. Tadi saya mengutip tentang 1 Samuel pasal 17 ayat 37, di mana ini berkaitan tentang apa? Tentang Daud. Ini sebetulnya adalah kisah lama. Kalau saudara orang Kristen sejak kecil misalnya, menurut saya saudara pasti akan apa? Pasti akan mendengar kisah tentang Daud melawan Goliat ini minimal sekali dalam sebulan. Karena kisah ini kisah favorit dalam apa? Sekolah minggu, betul ya? Kisah favorit kadang-kadang 1 bulan bisa 3 kali. Kenapa? Guru sekolah minggu nih nggak belajar yang lain gitu. Tapi menariknya begitu. Walaupun kisah-kisah lama, saya percaya kalau kita membiarkan Allah Roh Kudus menuntun kita, pasti akan ada hal-hal baru yang disingkapkan Tuhan bagi kita. Saudara tentu tahu kisahnya Yunus yang di perut ikan. Ikan apa? Ikan besar, puji Tuhan ya. Alkitab tidak katakan ikan paus, yang Alkitab sebutkan ikan besar. Tapi kan ikan besar cuma ada 2 Pak. Kalau nggak paus ya hiu, nggak mungkin hiu juga. Soalnya kayak hiu makanya juga. Dia kata harus begini dia kata ya. Jadi tidak mungkin hiu, pasti paus. Well kalau memang Alkitab tidak sebutkan jenis ikannya, ya tidak usah ditambahkan. Ya kan? Kan bisa jadi
ikan teri yang sedang kembung, jadi bodoh dia. Ya nggak ada, nggak segede itu juga ya. Tapi maksud saya memang nggak, walaupun, nah ini menariknya. Ternyata waktu saya mempelajari berdasarkan dokumen-dokumen kuno yang saya pernah baca di internet, ternyata memang yang makan Yunus itu memang betul ikan paus. Lebih tepatnya adalah paus sperma yang hidup di laut Mediterania waktu itu. Dan ada dua binatang besar yang hidup di laut Mediterania waktu itu. Ikan paus sperma ini, lalu kemudian ada giant squid, apa itu? Cumi-cumi raksasa. Nah, itu. Dan nampaknya pernah itu cumi-cumi raksasa bahkan sampai ditelan hidup-hidup oleh ikan paus sperma. Jadi sudah bisa bayangkan gedenya luar biasa. Waktu saya membaca ulang tentang kitab Yunus itu, waduh, ada pertanyaan yang besar yang muncul dalam pikiran saya, yang waktu saya tanyakan kepada beberapa orang, itu nggak ada jawaban. Bahkan kepada kakak rohani saya tanyanya begini, apa yang membuat orang Niniwe dikhotbahi singkat sama Yunus, tapi bertobat semuanya? Setelah Yunus itu banyak, singkat sekali. Modelnya Yunus itu kalau diundang khotbah di Kairos ini, kayaknya nggak diundang lagi. Coba kenapa? Khotbahnya cepet terek, gitu. Jadi rugi nih kan? Enggak. Khotbahnya singkat Pak. Khotbahnya cuma begini loh. Kalau dalam 40 hari lagi kalian tidak bertobat, Tuhan akan menunggang balikan ini. Tapi khotbah singkat dampaknya luar biasa. Betul ya? Raja Niniwe sampai turun dan tahtanya kenakan kain kabut, pakai abu, lalu serukan oleh semua orang, bahkan sampai ternak-ternak hewan-hewan ini suruh puasa semua, bertobat semuanya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah begini, dalam dunia perjanjian lama itu, kalau ada bangsa yang besar, mereka anggap Tuhan mereka pasti juga besar. Padahal bangsa Niniwe itu jelas jauh lebih besar daripada Israel. Nah, Yunus itu datang dari Israel, yang notabene adalah bangsa yang lebih kecil daripada apa? Niniwe. So pertanyaannya, kenapa kok saudara? Karena saya tahu. Iya, sikap. Mereka berdua sudah biasa semuanya itu. But anyway, kenapa kok Niniwe bisa bertobat? Padahal atas seruan dari apa? Yunus yang dari bangsa Israel dan Tuhannya dianggap lebih kecil karena bangsa Israel lebih kecil daripada Niniwe. Wah, saya tanya itu dan saya tidak mendapat jawab. Sampai kemudian saya baru tahu ternyata ada kaitannya antara ikan besar yang telan Yunus itu dengan kenapa kok khotbahnya Yunus didengar oleh orang Niniwe. Sudah tahu apa? Nanti kalau saya khotbah lagi tidak cerita di situ. Enggak. Ternyata orang Niniwe itu menyembah dewa Dagon. Dewa apa? Dagon. Sudah tahu ya? Dewa Dagon ya yang itu Dagon ya? Bukan ya, bukan Dagon. Dewa Dagon itu separuh ikan, separuh manusia. Dan ikan yang disembah itu ternyata adalah ikan paus sperma yang didewa-dewakan itu. Nah, bayangkan mereka melihat Yunus keluar dari mulut ikan yang didewa-dewakan dengan keadaan yang baik-baik saja, tapi bukannya menyerukan tentang dewa Dagon itu, tapi justru menyerukan tentang nama Allah sebagai Tuhannya. Jadi mereka akan tahu, orang ini tahu betapa besarnya Allahnya Yunus itu. Wong dewa kita itu cuma jadi grabnya saja. Makanya kalau kita belajar tentang kisah-kisah lama, tapi membiarkan Allah Kudus menunjuk kita, tidak ibu berdua tidak berhasil saya bawa ke bioskop. Tapi yang orang lama, sebenarnya bukan karena bioskopnya yang dosa, tapi kan mereka berpikiran bahwa bioskop itu dulu gelap-gelapan, sehingga banyak apa setan, kan? Banyak dipakai tempat pacaran dan yang lain-lain, sehingga kemudian akhirnya ya sudah daripada terlalu banyak kan langsung saja, pokoknya jangan nonton bioskop, dosa, begitu saja. Tapi yang saya maksudkan adalah begini, bahwa ternyata peperangan antara Israel dan Filistin waktu itu terjadi dengan cara yang kedua tadi. Satu bangsa diwakili satu orang, satu bangsa diwakili satu orang. Dari pihak Filistin telah muncul wakilnya siapa? Goliat, yang tingginya itu kira-kira 3 meter 20-an senti. Bayangkan, tinggi. Dan pasti bukan tinggi yang kecil yang angin enggak. Tinggi kuat gagah sekali.
1 Samuel pasal 17 menggambarkan betapa perkasanya Goliat. Di antara orang Israel ada yang berani. Sudah tahu kenapa? Karena mereka fokus sama Goliat. Nah ini. Bahkan Saul yang perawakannya paling tinggi, paling gagah, juga gak berani step forward lawan siapa? Sampai akhirnya justru Daud yang merah-merahan, gak punya pengalaman perang. Siapa dia itu? Berani-berani untuk apa? Menghina pasukannya Tuhan itu. Apa yang akan diberikan orang kepada orang yang bisa mengalahkan dia? Wah, dia begitu. Akhirnya kemudian singkat cerita, dia yang step forward untuk melawan. Apa yang membuat dia berani? Ternyata Bapak Ibu, kalau kita baca dari ayat yang tadi kita baca 1 Samuel 17 ayat 30, ternyata adalah satu hari dia punya pengalaman bersama dengan dia. Sehingga melalui pengalaman itu dia punya keyakinan Allahnya is my deliverer, bahwa pasti akan melepaskan dia. Buktinya apa? Kalau sudah baca dari ayat 34, 35, 36, 37, sudah akan tahu. Waktu ditanya oleh Saul, Utut, namanya kan Daud, masa dada kan enak. Utut, kamu kok bisa berani lawan dia itu? Padahal dia itu sudah apa? Sudah jadi pahlawan sejak masa muda. Kamu itu masih muda begini. Kok bisa kamu berani lawan dia? Apa yang diceritakannya bukan, wah itu yo, wes gini, kayak sebelah itu, wah aku member. Saya tahu karena tadi saya hampir nyasar ke situ. Coba saya tidak telepon Bu Syarli, saya bikin mentor ini tadi. Bukan ototnya tentu saja, bukan juga skillnya. No, yang dia ceritakan pada Saul menariknya adalah apa? Tentang pengalamannya bersama dengan Tuhan waktu dia menggembalakan kambing domba papanya. Sudah tahu siapa nama bapaknya Daud? Rafi Ahmad. Bukan, itu bapaknya Rapatan. Siapa namanya? Isai. Waktu dia menggembalakan kambing domba Isai itu, rupanya ada apa? Singa. Ada apa lagi? Beruang yang hendak terkam kambing domba kawanannya. Tapi dengar baik-baik apa yang dikatakan. Coba lihat ya, 1 Samuel 17. Saya sih hafal ayat ini, karena sudah saya hafalkan. Coba perhatikan 1 Samuel pasal 17 ayat 34 ya. Ayat 34. Setelah ayat 33 Saul underestimate Daud. Tapi perhatikan ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang apa? Singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, ini pasti singa atau beruang yang besar. Tidak mungkin singa atau beruang yang unyu-unyu juga ya. Pasti singa atau beruang yang besar. Maka aku apa? Mengejar singa atau beruang itu, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Keren ya? Beda tipis sama kita kan? Kalau kita lawan singa, lawan beruang, aku yang dikejar, lalu aku yang dibunuhnya ya. Oh, tahu saya keren. Lalu ayat 36, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah ini ayat 37. Ini power statement-nya Daud. Dia berkata begini, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari siapa? Orang Filistin. Dengan kata lain, keberanian Daud untuk melawan Goliat bukan karena kemampuannya, tapi karena pengalamannya dengan Tuhan. Dia cerita, dulu itu aku pernah lawan singa, lawan beruang. Sudah pernah lawan singa? Atau sudah pernah lihat singa? Nah, ibu-ibu tidak usah bilang, gila banget itu dari singa gitu ya. Jangan, hanya karena krakok gitu. Bukan singa yang itu, bukan. Tapi yang benar-benar singa. Saya pernah berhadapan-hadapan dengan singa. Jarak antara saya dengan ini singa beneran. Jarak saya tidak lebih dari 3 meter, tidak lebih dari 3 meter. Contoh gimana? Taman safari, betul Pak, ya di situ. Taman safari itu ada kandangnya singa itu yang terbuat dari kaca atau akrilitas, boleh nggak juga. Jadi singanya itu agak mepet begitu, nggak terlalu mepet juga karena kan ada ini pembatasnya kawat. Gitu. Jadi dia agak mepet. Gitu. Semua orang take selfie background singa itu. Saya
Saya waktu lihat singa itu, tiba-tiba saya diingatkan Tuhan tentang yang dilawan oleh Daud. Saya bayangkan betapa berani dan hebatnya anak. Tapi lagi-lagi, apa yang membuatnya berani untuk menghadapi singa dan beruang adalah kepercayaan bahwa God is his deliverer. Bahwa Tuhan adalah apa? Yang sanggup melepaskan dan menolong dia. Dan rupanya pengalaman itu menjadi kekuatan bagi kita. Nah, inilah pentingnya kita punya apa? Pengalaman bersama dengan Allah. Sebab signifikansi pengalaman kita dengan Allah yang pertama membuat kita mampu untuk menghadapi tantangan kita di hari ini maupun hari depan. Berdasarkan apa? Pengalaman yang lalu-lalu bahwa kita juga ditolong. Dengan kata lain kita bisa berani bilang, Tuhan yang telah menolong aku di waktu yang lalu pasti juga akan menolong aku hari ini sampai kapanpun juga. Dan faith itu iman yang berdasarkan pengalaman dengan Tuhan. Kita diilustrasi gitu. Saya jadi Bapak Ibu dulu waktu saya awal-awal pelayanan, waktu saya awal-awal dipanggil Tuhan untuk melayani, saya pelayanan di sebuah gereja yang sederhana, tapi pengajarannya sangat kuat. Hamba Tuhannya itu waktu itu kakak wali saya namanya Titi Gamanudin, orang yang sangat cermat mendidik saya. Jadi beliau ini seorang apologis, sehingga cara mendidik saya itu dengan apa? Tanya jawab. Saya sering bertanya berkaitan dengan iman saya, lalu kemudian kaitannya dengan iman yang baru Kristen itu. Saya sering tanya jawab dan beliau menjawab dengan mengajar dengan baik sekali. Singkat cerita Bapak Ibu, waktu saya awal-awal pelayanan, saya itu melayani full time. Dan sebelumnya saya bekerja di sebuah hotel di Mandarin Oriental, Hotel Majapahit, Hotel Bintang 5 di Surabaya. Waktu di Medan Mandarin itu sangat bergengsi sekali. Anyway, saya sudah punya gaji yang cukup lumayan. Saya masih single ya. Ketika saya melayani Tuhan, saya tinggalkan pekerjaan. Setiap bulan saya dapat berkatnya sampai 350.000 setiap bulan. Cukup, jelas nggak cukup. Sangat nggak cukup. Saya bahkan sampai tidak berani pacaran. Bagaimana berani pacaran? Masuk TV, masa bawa uang 100.000 kali? Masuk. Ya kalau saya sekarang sama ibu saya berani aja kalau tidak bawa uang. Kenapa? Terus yang saja milik itu tadi. Malah tapi kalau TV apa-apa berdua. Saya beritahu ya satu berdua. Orang bilang, gimana cik mesra itu? Gak irit, bukan mesra, irit gitu ya. So anyway, waktu itu saya tidak berani pacaran. Saya tidurnya di kursi gereja, ya bukan yang plastik begini, yang apa, yang merah ada sponnya tipis, merek Elephant atau apa saya lupa. Begitu, saya tidurnya di situ. Tapi kalau masalah saya suka cita sekali. Karena apa? Saya bisa melayani Tuhan, senang minta ampun. Beneran, walaupun cuma pakai bersih-bersih, pakai nata-nata kabel di mimbar, simbal-simbal saya bersihkan, kadang senar saya lap-lapi, beberapa saya jual-jual gitu. Enggak lah. So anyway, saya senang sekali ya saya minta sama Tuhan gitu, Tuhan gak apa-apa kok. Aku loh walaupun kayaknya gak punya masa depan gitu ya, gak apa-apa. Yang penting aku jangan sakit aja, saya ngomong gitu. Kenapa? Karena kalau saya sakit waktu itu, gimana cara membiayainya gitu loh. Saya minta supaya gak sakit. Saya tahu pulang badminton, saya dulu waktu itu badminton ya sama teman-teman badminton. Dan badminton sama budaya kan gak enak. Kenapa gak enak? Bener gak enak? Soalnya apa? Ya hamba Tuhan sama hamba Tuhan gak boleh cengeng-cengengan saling mengasihi. Gak ada drop shot silang, kamu gak ada. Masa saling menipu, jadi cuma gitu. Pulang dari badminton, menurut saya kok sakit ya? Aduh sakit sekali. Aduh sakit sekali. Saya tahan beberapa jam, sakit sekali. Saya tanya ke teman-teman, kamu sakit dulu gak? Waktu itu ada kami makan makanan yang sama karena setiap hari ada jemaat dari makanan. Saya pikir karena makanannya kali makan. Enggak tuh mereka ada yang sakit. Saya tahan sampai 2-3 hari. Saya tidak kuat, kayak helikopter. Tidur helikopter sambil ngambil. Tumpah. Akhirnya Pak Arwan saya bilang, nanti setelah ini ibadah kita cek ke laboratorium. Saya model begini, itu naik mobil, itu begini. Gak kuat jalan. Setelah hasilnya dicek di lab, beberapa jam setelahnya hasilnya keluar. Betul. Saya hamil 4. Enggak lah, enggak masa iya. Enggak, saya kenal usus buntu Pak. Usus buntu
nanti kuatirnya pecah di dalam. Nanti kalau pecah di dalam, itu sobeknya dari sini operasinya, lalu dibersihkan kok. Saya nggak bayangin Pak. Kalau saya nggak pakai baju sini ada bekas operasi resleting gitu, terus ada merek GKK, akhirnya udah tahu saya dirujuk langsung masuk ke rumah sakit. Nggak punya uang, nggak punya uang, dirujuk masuk ke rumah sakit, diadu sate yang di undangan. Saya dibawa ke sana, malam sepanjang perjalanan sampai malam itu operasi. Tunggu dokternya ada, saya ngomel-ngomel. Wes aku itu meninggalkan orang tua, meninggalkan dokter saya. Wah ini Tuhan, minta dasar dia dikasih sakit. Saya ngomel-ngomel terus. Bener, saya bukan sakit-sakitnya. Dia apa gitu, yang saya pikirkan. Semacam ini juga sederhana. Matang ini apa ini? Saya ngomel sampai saya ingat jam 10.20 malam, setengah 11 kurang 10. Firman Tuhan datang. Cuma mengingatkan saya bahwa aku sanggup menyertai kamu di lubang yang paling menakutkan. Waktu saya dengar firman itu iman saya naik. Saya tidak ngerti gimana biaya operasi, hasil operasi, tapi saya tahu Tuhan sudah memberi pengalaman bersama dengan saya. Jadi saya digledek masuk ruang operasi itu, saya cuma nyanyi semua baik, semua baik. Waktu itu belum hafal, kan baru Kristen ya. Sekarang sudah hafal. Kalau zaman itu yang hafal masih, itu saya malah hafal. Itu semua baik belum hafal saya. Semua baik digledek masuk ke ruang. Sebelum saya dioperasi, sebelum saya dibius, saya sempat ngomong sama dokter. Dok, selamat operasi ya dok. Tuhan Yesus memberkati, saya bilang. Iya Pak, ya. Tidak lama saya dibius, kakek ngomong bius saya ya. Operasi berjalan. Besok pagi-paginya, dokter ini saya masih ingat namanya, Dokter Lesmi. Saya tidak akan lupa ya. Itu datang ke saya. Saya deg-degan, saya tidak pernah seperti operasi. Kok pagi-pagi datang ke dokter, saya deg-degan. Jangan-jangan ngomong, aku tak sorry ya, kemarin tak itu kuning kayak di siji dapat aku. Terapun saya. Dia bilang, Pak, Bapak sudah bisa buang gas? Oh sudah dong, sudah. Oh ya. Terus dia ngomong, Pak, saya mau tanya ya Pak, Bapak ini kerja di gereja? Oh enggak dong, saya melayani Tuhan di gereja. Oh iya, kok katanya suster Bapak ini orang gereja? Iya dong, saya melayani Tuhan di gereja. Kenapa? Apa? Kan ini saya kemarin itu gereja. Tapi waktu operasi Pak, saya tuh merasakan perasaan yang saya tidak pernah rasakan. Saya damai luar biasa. Saya langsung bilang, puji Tuhan, itu kalau sejahtera dari Tuhan. Terus saya, dokter gereja mana? Saya langsung ngomong begitu. Saya pikir dia orang Kristen. Kenapa? Wajahnya kayak orang Kristen. Saya tahu wajah orang Kristen. Ya kayak bapak ibu semuanya itu. Ya kalau pas persekutuan kayaknya damai. Begitu mulai ruwet mana? Tidak begitu. Saya tanya, dokter gereja mana? Saya pikir dia jawab, tidak Pak. Tapi saya percaya adanya Tuhan. Oh iya dok, maaf ya dok, saya tak pikir dokter Kristen saya tak injili bapak. Kenapa? Dia cepat-cepat gitu. Terus singkatnya dia bilang, Pak, saya boleh ngomong sesuatu enggak? Saya sudah deg-degan. Waktu itu dokter Leslie masih muda, saya juga masih muda waktu itu. Tak pikir mau nyekat saya, ternyata enggak. Dokter itu saya bilang, Pak, boleh apa enggak Pak? Kalau biaya operasi, anestesi, dan semua yang di meja operasi, biar saya yang bayar ya Pak. Ada yang bukan. Saya tidak buka kelas itu. Saya ketemu dokter bangunnya. Saya juga ada tulis-tulis SMS atau status apa di BBM tidak ada. Kenapa? Bagi saya tahu Tuhan sedang ingin membuat pengalaman pribadi antara saya dengan dia. Saya tahu Tuhan saya tolong. Caranya bagaimana? Waktu itu tiba-tiba seorang datang. Saya bersyukur, boleh ya Pak saya bayar. Terus apa? Saya bilang, gak apa-apa dong, bayar sampai gak apa-apa. Ya enggak lah, saya gak mungkin bilangnya begitu. Oh ya dong, puji Tuhan, terima kasih saya bilang. Setelah dokter itu berlalu, lega. Beberapa jam kemudian kepikiran, operasi ini selesai banyak. Nah obatnya kalau kemarin ya begitu ya, pasti sekian itu.
Tapi sudah tahu Tuhan itu kalau bekerja nggak pernah separuh-separuh. Amin. Gereja saya itu dulu GPPS Simolangit itu GPPS apa sih? Efrata. Itu di Jalan Simolangit itu dekat ini, dekat apa itu? Apa? Iya, flyover yang mau ke Ngesong itu ya. Ah, situ. Nah, di situ itu ada. Saya khawatir kalau masuk itu nanti tidak enak ya. Kan tidak masuk, kan tidak saya ngomong aja ya. Ada vihara putih di jalan apa? Nah, lucunya ada jemaatnya di situ. Yang kalau keluar dari dia harusnya bisa langsung keluar, langsung jalanan Kupang atau kemudian dia bisa membayar ke Song itu. Nah itu dia muter dulu jalan Simolangit sampai 3 kali. Terus dia berhenti di depan gereja kan. Lalu kemudian ketok pintu gereja. Permisi ya, saya lewat gereja itu kok rasanya hati tidak enak ya. Kok rasanya pengen membantu gitu. Apa kalian butuh beras? Ditanya begitu. Saya tahu mungkin bukannya teman-teman saya kayak orang nggak pernah makan. Tawarin beras. Betul enggak? Oh enggak, kami tidak butuh beras. Kami sedang berdoa dan mengingat yang sakit. Orang yang sampai hari ini saya tidak kenal. Tiba-tiba bilang bisa bertemu. Namanya siapa? Di rumah sakit mana? Ini saya akan ke rumah sakit. Saya akan bayar uang. Kan betul semuanya dilunas. Menurut saya itu sudah cukup. Teman-teman saya datang memberi kabar itu. Menurut saya itu sudah cukup. Ternyata tidak. Teman-teman dari gereja-gereja lain datang besuki dan puji Tuhan tidak cuma besuki toh tapi juga angkoi ya gitu ya. Iya bener Pak itu. Puji Tuhan. Saya masuk rumah sakit bawa uang sekitar 350 ribu. Keluar dari rumah sakit bawa uang hampir 6 juta. Saya pakai bilang begini sama Tuhan, Tuhan, dek ngerti Tuhan begini, telur naik bisa melorot apa Tuhan ya. Haleluya. Enggak lah. Tapi yang saya maksudkan begini, ternyata Bapak Ibu, dari pengalaman ini membuat saya tahu siapa Allah saya, yang sanggup memelihara saya. Dari pengalaman itu saya tahu siapa yang memelihara kehidupan saya. Dan itu yang jadi pegangan saya dalam hidup saya. Tidak ada yang saya takuti. Tidak ada yang saya takuti. Sebab saya tahu kalau Tuhan tolong saya di waktu itu, hari ini sampai kapanpun juga Tuhan yang sama juga pasti akan menolong kita. God is our deliverer. Dan itu harus diyakini berdasarkan apa? Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya saya yakin kita semua punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Halo? Cuma berapa di antara kita yang menjadikan pengalaman itu sebagai reminder, bukan hanya sebagai memori. Banyak orang ditolong Tuhan cuma diingat-ingat. Maksudnya apa? Ya wes akhirnya jadi memori. Hari itu ditolong Tuhan, hari ini ada masalah, khawatir lagi, pedih lagi. Halo? Nanti ditolong Tuhan, besoknya gitu lagi. Karena apa? Lupa menjadikan pengalaman pertolongan Tuhan sebagai apa? Reminder. Saya memberikan kesempatan kepada saudara untuk mengambil satu saja pengalaman bersama dengan Allah yang harus saudara jadikan sebagai reminder tentang kesanggupan Tuhan menolong saudara. Waktu COVID-19 Bapak, saya itu jadi sebentar atau agak lama. Itu nggak apa-apa lah, itu kan sebulan sekali. Badannya saya juga jarang-jarang pasti kan. Masih akan lama lagi gitu. Jadi mumpung ada kesempatan, kaget tuh aja. Anyway, so apa yang saya mau maksudkan? COVID-19 Bapak, itu kan semua gereja tutup. Jadi kalau ada telepon masuk itu pasti escape. Sebelum COVID masuk, saya ngomong sama istri saya. Saya bilang saya siap-siap ya, nanti kalau COVID itu gereja bakal tutup. Kalau gereja tutup itu kita mungkin ada di dalam waktu di mana kita berdua secara finansial dan lain-lain. Karena kami berdua melayani Tuhan secara full time, mencukupkan diri kami melalui berkat dan pelayanan. Tapi Tuhan izinkan waktu itu memang tidak. Saya sudah siap untuk kehilangan beberapa asetnya, tapi memang waktu itu masih nyicil. Kenapa kami berani nyicil? Karena dulu saya masih bekerja, saya juga masih full time untuk bekerja. Jadi kami punya apa? Punya penghasilan tetap lah, katakan seperti itu. Tapi kemudian pada akhirnya Tuhan bawa kami keluar, saya dibawa keluar dari gereja di mana saya dulu full time. Istri saya juga karena kandungannya waktu itu problem sehingga harus terpaksa tidak bisa bekerja. Jadi kami hanya mengandalkan pemeliharaan Tuhan. Itu pun kemudian COVID, gereja tutup, gak ada pelayanan.
Kami sudah siap-siap kehilangan beberapa hotel dan villa yang kami waktu itu masih izin. Enggak lah, lo percaya aja ini. Enggak lah. Oh, enggak usah diaminkan. Iya, bayar pajaknya soalnya. Saya ada KPK. Saya sudah bilang sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan kami masih bisa tinggal di sini sebagai rumah doa, pasti Tuhan buka jalan. Kalau enggak apa-apa, terserah Tuhan. Saya sudah ngomong gitu. Saya pernah ngomong sama istri saya duit itu tinggal 350 ribu. Lo tau istri saya bilang apa? Jangan ngomong tinggal 350 ribu. Karena dulu saya, puji Tuhan masih punya 350 ribu. Jadi betul. Terus ayo kita. Coba kalau istri saudara ngomong ini, jujur, panggilan, jujur, apa? Panggilannya apa? Belum. Tidak ada apa belum ya. Masa ada panggil istrinya belum. Misalnya panggil, itu dari pulang misalnya. Ya punya mau nggak duit, kita jadi manusia sih gitu. Ya tapi kan istri saya tidak begitu. Lo dengar baik-baik. Waduh, waktu itu kami sedang dalam tapi dengar baik-baik. Tidak ada yang kami takut. Istri saya cuma bilang, kalau Tuhan izinkan kita kehilangan rumah, Tuhan pasti sediakan yang jauh lebih baik. That's faith, iman. Nampaknya tidak ada pengharapan, tapi kami jadikan our God sebagai apa? Penyelamat kami, penolong kami. Dan Tuhan buka jalan untuk kita bisa tetap membayar. Dan puji Tuhan, Desember nanti lunas hari ini. Dan ini lunas tak terakhir tak sudah. Dengar baik, jadi yang pertama ya itu baik-baik. Pengalaman bersama dengan Allah harus jadi apa? Reminder. Yang kedua, cepat saja. Saudara memiliki pengalaman bersama dengan Allah, saudara akan tahu siapa jati diri saudara. Yang ketiga, kalau saudara punya pengalaman bersama dengan Allah, cara pandang terhadap masalah itu bisa berbeda. Kenapa saya bilang bahwa kalau punya pengalaman diri kita Tuhan itu membuat kita sadarkan siapa diri kita. Ada satu ayat yang tadi kita baca yang saya pastikan pasti akan terlewat. Coba ya, 1 Samuel 17 ayat 36. Perhatikan ini. Tidak apa-apa ya, saya selesai. Dan ini selesai. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu. Kalimat ini penting, tapi saya rasa pasti terlewatkan. Saya punya anak rohani, pinternya luar biasa, namanya Vincent Pak. Ini anak saya yang kedua juga saya kasih nama Vincent. Supaya kira-kira ya sama pinternya dengan Vincent anak rohani saya. Saya kenal dia sejak kelas 3 SD. 3 SD itu kalau nyembah Tuhan, Lord, thank you Lord. Sungguh-sungguh dia, bener 3 SD. Gak mau ikut sekolah minggu, maunya ikut ibadah raya. Saya tanya, Vincent kenapa gak mau sekolah minggu? Enak kok Petra, di sekolah minggu itu loh, khotbahnya kayak buat anak kecil-kecil. Loh dia masih kecil. Tapi cerdasnya memang luar biasa. Papa mamanya seorang pengusaha menitipkan Vincent itu kepada saya dalam sebuah rohaninya. Karena pertanyaan-pertanyaannya luar biasa tajam-tajam. Oh beneran, saya kalau ngobrol sama dia kelas 3 ini, udah kayak ngobrol sama teman-teman di STT, sekolah tinggi teologi. Wah ini cerdas luar biasa. Menurut saya dia bahkan serius. Bukan cuma itu, cintanya sama Tuhan luar biasa. Dia pernah saya ajak untuk apa? Baca Alkitab beruntun. Banyak, satu pasal dulu aja cukup. Nanti gali dengan pertanyaan. Jangankan kok satu pasal, dia baca dua ayat. Di Kejadian pasal 1, bumi belum berbentuk dan kosong. Setelah dia hasilkan 17 pertanyaan. Oh, pintar. Memang cukup cerdas sekali. Waktu sampai pada 1 Samuel 17 ayat 35, 36 yang tadi kita baca, Vincent telepon saya. Oh, Gandang, itu kan Daud bilang orang Filistin yang tidak bersunat itu. Nah, Daud tahu dari mana kalau boleh belum sunat? Keren ya, pertanyaan. Keren. Saya bilang begini. Vincent sudah pernah tanya yang lain. Sudah, tanya siapa? Tanya mama. Terus mama jawab apa? Mungkin kata mama sebelum mereka berantem, mereka satu toilet sama-sama ya. Enggak. Tapi Daud tahu persis bahwa Goliat pasti tidak bersunat. Karena apa? Sunat itu menurut Kejadian pasal 17 hanya dilakukan oleh orang Israel dan keturunannya, Abraham dan keturunannya. Sementara orang Filistin tidak menyembah kepada Allah Yahweh, bukan keturunan Abraham, pasti tidak bersunat. Makanya Daud bilang, apa itu? Lihat coba ya, ayat yang ke-36 tadi. Baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu itu, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu.
Artinya apa? Daud tahu persis bahwa dia orang bersurat, artinya dia orang yang percaya. Dia keturunan Abraham, jadi dia juga berhak untuk mewarisi janji-janji berkat Allah kepada Abraham dan keturunannya. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang diberkati. Ini penting. Ketahui jati diri bahwa ini anak Tuhan. Jangan bertingkah, jangan bersikap seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Maafkan saya ngomong. Orang yang kenal Tuhan, pengharapannya pada Tuhan. Orang yang kenal Tuhan kalau ada masalah doa sama Tuhan, bukan gini. Kalau tidak bujuk, ini kata senang cerita soal bujuk, arisan cerita soal bujuk. Sampai dia ketemu teman itu pasti katanya cerita soal bujuk, bukan pasti ngerti aku gitu. Tidak usah begitu, Pak. Tidak usah. Anak Tuhan jangan bersikap seperti orang dunia dong. Kalau ada apa-apa, lari di dalam Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Setidaknya itu yang kami lakukan. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya tahu siapa jati diri saya. Saya memang orang yang nggak punya value, nggak punya arti seperti dia. Semata-mata karena Tuhan mengasihi saya saja, sehingga saya dipandang berharga. Saya tahu saya ini biji mata. Saya tahu saya ini milik kepunyaan. Saya tahu ada Tuhan dalam hidup saya. Dan itu yang saya andalkan. Tuhan pasti menolong saya. Sama dengan Bapak Ibu semua. Terakhir, kalau orang punya pengalaman dengan Tuhan, maka cara pandangnya terhadap masalah itu beda. Dia tidak akan fokus pada masalah, dia akan fokus pada Tuhan. Buktinya sama Daud. Kenapa Daud step forward lawan Goliat? Karena dia tidak fokus sama Goliat, dia tidak ngurus Goliat. Dia itu gede, ototnya besar lah, perkasa, sudah sejak mudanya jadi pahlawan. Dia tidak ngurus semua itu, tidak peduli semua. Yang dia pedulikan satu saja, Tuhan yang telah melepaskan dia dari cakar singa, cakar beruang, pasti akan melepaskan dia dari tangan orang Filistin itu. Oh lihat, dan betul Pak. Akhir dari ceritanya kita bicara kepala Goliat dipanggal. Inti dari semuanya, kesimpulannya, kita hanya bisa menjadikan Allah sebagai my believer, our believer, penolong, penyelamat, pembebas yang melepaskan kita. Hanya kita punya pengalaman dengan dan pengalaman dengan Tuhan tidak usah diberikan. Tuhan sudah berikan pada itu saudara. Lalu apa? Yang pertolongannya selama ini. Jangan bilang, tapi aku tidak pernah punya pertolongan yang besar. Pertolongan yang kecil-kecil. Asal tidak ada, pede deh. Sini kemudian tiba-tiba pusing kepala. Doa Tuhan dan nama sembuhkan dan nama Yesus. Begitu saya amin langsung kepala hilang Pak. Enggak, bukan kepalanya, sakitnya yang hilang. Cuma gitu-gitu aja, sakit kecil-kecil. Jangan pernah bilang begitu. Harusnya ngomong begini, kalau dalam masalah kecil, Tuhan tolong saudara. Masakan dalam perkara-perkara besar Tuhan akan tinggalkan saudara. Jadi, tidak usah sibuk cari-cari pengalaman. Tuhan sudah berikan. Tangkap itu sebagai apa? Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadikan sebagai reminder. Ketika ada masalah, ingat itu. Ketika ada masalah, ingat itu. Ketika ada masalah, ingat itu. Biarkan itu jadi semacam apa? Semacam mesbah, tugu, peringatan di dalam apa? Jiwa tentang pertolongan Tuhan. Dan berdoa kiranya kita semua bahwa Allah kita itu betul-betul menyelamatkan, menolong dan melepaskan pengharapan kita di dalamnya. Tuhan berkati. Kita akan pujikan satu pujian tadi. Kita akan pujikan pujian lama, baik. Saya berharap pujian ini memberkati kita semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Mari ingat kembali tentang pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Mungkin Tuhan pernah tolong saudara ketika saudara dalam keadaan sakit. Tuhan mungkin pernah tolong saudara ketika saudara butuh sesuatu anak-anak saudara. Atau pertolongan apapun juga. Mari jadikan itu sebagai reminder bahwa Tuhan baik dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Hidupku datang dalam rencana Tuhan. Rencana indah kau siapkan bagi masa
Kau jadikan hidupku Saudara semuanya kami beri di hadapan Tuhan, sama-sama kita akan pujikan dengan sungguhan hati. Dan semua kau hidupku dalam rencana-Mu, rencana indah, Engkau siapkan bagi masa depanku yang pujikan lagu ini dengan kesungguhan hati, supaya dengan iman juga kita berkata-kata bahwa Tuhan itu baik. Semua yang dikerjakan dalam hidup kita itu baik. Apa yang Engkau perbuat di dalam hidupku, sungguh setiap kami Tuhan termeterai kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu ini Tuhan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami, dan setiap kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi setiap kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar setiap kami Tuhan memiliki pengalaman pribadi dengan Engkau, sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, selalu terhubung dengan Engkau. Biar pengalaman hidup kami boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau memberkati juga Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Putut Petra Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati malam hari ini. Kau memberkati kesehatan hamba-Mu, Kau memberkati keluarga hamba-Mu, Kau memberkati pelayanan hamba-Mu, Kau tambahkan pewahyuan pengurapan yang baru. Biarlah lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tiba saja bagi kami.
Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan doa sembah, kita akan pujian lagi. Diberkati luar biasa. Puji nama Tuhan, saya sungguh diberkati. Terima kasih untuk Pastor Putut Petra Wulandari sudah melayani kami di PD Kairos malam hari ini dan diberkati. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengar beberapa pengumuman untuk ibadah Kairos bulan Juli tanggal 23 Juli 2025 akan dilayani oleh Pendeta David Victor. Mari saya undang Bapak Ibu untuk pada tanggal 23 Juli bisa datang kembali. Ya, ajak saudara, teman semuanya untuk bersama-sama ibadah bersama di PD Kairos. Selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu yang baru pertama kali datang, tidak ada semuanya jemaat-jemaat yang setia. Terima kasih. Ya, oke. Selanjutnya untuk pengumuman berikutnya adalah dalam rangka 1 tahun dari PD Kairos, kita akan mengadakan kegiatan berbagi kasih di Gereja Happy Family Center yang ada di monitor, yaitu di Raya Bromo di Kabupaten Probolinggo. Ya, kita akan berangkat besok Jumat ya, itu tanggal 27 dan 28 Juni. Kita akan melayani di Gereja Happy Family Center ya. Nanti kita akan ada beberapa kegiatan di sana selain ada ibadah, dan kita akan berbagi kasih dengan jemaat-jemaat yang ada di sana. Berikutnya saya undang untuk Bapak Ibu yang hari ini yang berulang tahun atau mungkin yang wedding anniversary ya. Yang ulang tahun ada Bu Delis itu tanggal 3, Bapak Purwandi tanggal 9, Bapak Abdul Ghani tanggal 9, dan Bu Kris. Dan berikutnya adalah Ibu Ovi. Selamat Bu. Tanggal berapa Bu? Berarti hari ini habis ini makan-makan ya? Pak Bu itu jangan pulang dulu Pak ya? Siap. Kita nanti diundang makan-makan bersama. Bersama keluarga kita semua. Iya.
Ya mungkin dari Bapak Ibu yang ada yang ulang tahun selain Wopi ada lagi? Kalau nggak ada, ya nanti saya minta kesediaan Bapak untuk berdoa nanti setelah saya. Baik Bapak Ibu, saya undang Bu Dakin berdiri, kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan untuk kenyataan muda kami Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, Kau sudah menyertai kami hingga sampai dengan hari ini Tuhan. Kami dalam keadaan baik-baik, kami dalam keadaan sehat-sehat. Berkat-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Sehingga Tuhan malam hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Firman yang sudah Kau bagikan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, itu sangat berarti dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, itu semua bukan hanya kebetulan Tuhan, tapi Engkau hantar hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu di pada PDKS pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan malam hari ini terlebih untuk hamba-Mu Tuhan, Pastor Putut Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kau memberkati luar biasa dalam pelayanannya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu berada Tuhan, Kau selalu menyertai senantiasa Tuhan. Dan juga untuk keluarga, istri dan kedua anaknya Tuhan, Kau juga memberkati senantiasa. Berikan kekuatan kesehatan senantiasa Tuhan kepada keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami Indonesia Tuhan. Kau memberkati pemimpin kami yang tertinggi Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai di mana kami tinggal, RT RW di mana kami tinggal Tuhan. Kami menyerahkan semua pemimpin kami ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarkan apa yang mereka jalankan dalam pemerintahannya Tuhan, Kau selalu menyertai, Kau selalu memberikan yang terbaik Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan semua untuk kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk khususnya untuk di Krian Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan, di mana kami PDKS berada saat ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan PDKS malam hari ini Tuhan. Kau memberkati semakin hari Tuhan, semakin diberkati, semakin hari semakin banyak semangat untuk datang mengikuti PDKS di tempat ini Tuhan, sehingga Tuhan nama Tuhan akan dimuliakan senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pada tanggal 27 dan 28 Tuhan, PDKS akan mengadakan ibadah di Probolinggo Tuhan. Perjalanan kami Tuhan di tanggal 27-28 Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat melayani Engkau Tuhan di gereja di Probolinggo Tuhan. Penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun Tuhan yang kami perlukan Tuhan, baik itu nanti kendaraan, baik itu semua sembako dan apapun yang akan kami berikan untuk di sana Tuhan. Kau memberkati, Kau memberikan yang terbaik semuanya Tuhan. Itu semua untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semua ibadah kami ini Tuhan malam hari ini di dalam nama Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menerima berkat dari hamba-Mu Tuhan, kami akan semuanya hanya di dalam nama Tuhan. Haleluya. Kami telah sampai pada penghujung ibadah ini dan kami bersyukur dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan memberkati kami begitu hebat. Maka kiranya Tuhan juga memberkati khususnya keluarga rumah tangga di tempat ini. Maka berdoa untuk keluarga dan Ibu Shirley bersama dengan suami dan juga seluruh bagian keluarga. Tuhan kiranya memberkati beliau di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupan rumah tangganya ya Tuhan. Berkatilah usaha dan pekerjaannya, supaya melalui apa yang dihasilkannya boleh dipakainya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Cukupkanlah segala kebutuhan kehidupannya, masa depan dari seluruh anggota keluarga. Kesehatan mereka Tuhan juga jagai, termasuk juga seluruh jemaatnya dan juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang khususnya telah melayani Tuhan dalam hari Tuhan memberkati para pemusik, para pemuji Tuhan, memberkati multimedia, bahkan juga yang bagian recording di belakang Tuhan memberkati semua. Tidak ada satupun yang luput di antara kami dari berkat-berkat Tuhan yang dilimpahkan di dalam kami semua. Diberkatilah keluarga, diberkatilah kehidupan rumah tangga,
bahaya dan malapetaka. Dijauhkannya lah kita semuanya dari orang-orang yang berniat jahat. Dan kiranya Tuhan memperjumpakan kita dengan orang-orang yang baik, yang menjadi bagian berkat Tuhan untuk kita semua. Cuma Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kini sama-sama angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah segala berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan tiba kedua kalinya untuk menjemput kita kembali bersama-sama dengan Dia di surga dan menyimpan Dia selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita diberkati Tuhan. Mari bersama-sama berkata amin. Berkati kita semua. Oh baik, kita doa dulu. Oh baik, sama-sama kita kembali berdoa ya. Bapak Ibu ya, sama-sama kita arahkan tangan kita kepada Bu Ovi, memohon supaya Tuhan juga memberkati. Ayo, ada lagi yang belum tahu, ayo silakan. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa sih namanya? Yeni. Oke, Yeni. Baik, sama-sama kita akan arahkan tangan kita bersama doa. Pertambahan usia dari Tuhan adalah pertambahan kebaikan-kebaikan Tuhan juga bagi mereka berdua. Kiranya umur panjang, sehat, dan damai sejahtera terus Tuhan akan berikan dalam kehidupan mereka berdua. Berdoa Ibu Yeni, berdoa Ibu Ovi. Biarlah mereka semakin menemukan panggilan hidup mereka di dalam Tuhan dan mereka menjalaninya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya perpanjangan usia ini akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk lebih lagi melayani Tuhan. Maksimalkan mereka dalam panggilan baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai bagian dari keluarga. Tuhan akan maksimalkan supaya sekiranya melalui apa yang mereka lakukan dilakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan juga yang menambahkan kebahagiaan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah Tuhan usia yang baru supaya segala berkat-berkat dan rahmat Allah dilimpahkan dicurahkan bagi hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang berdoa bersama-sama berkata amin. Udah kurang gini loh 10 menit.
Bapak Ibu, terima kasih buat kehadirannya. Sebelum kita pulang, sama-sama kita akan melakukan sesi foto bersama ya. Biar saudara disenangkan karena kita terus